Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada siang hari ini saya akan mempresentasikan tentang sel saraf. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa manusia memiliki anatomi sistem persarafan, yaitu ada 3 macam. Yang pertama ada sel saraf, yang kedua ada penghantaran impuls saraf, dan yang ketiga ada sistem saraf. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mempresentasikan tentang sel saraf dan bagian-bagian. Baiklah, untuk pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu sel saraf atau yang bisa disebut juga dengan neuron. Sel saraf atau neuron adalah satuan kerja utama dari bagian sistem saraf yang menghantarkan impuls listrik yang terbentuk akibat adanya stimulus atau rangsangan. Sel saraf sendiri terbagi dari 8 bagian, yaitu ada dendrit, ada badan sel, ada inti sel atau biasa disebut dengan nukleus, ada selubung mielin, ada akson, ada nodus Ranvier, ada sel Schwann, dan yang terakhir itu ada sinapsis. Di sini saya akan membahas tentang apa-apa saja fungsi dari bagian-bagian saraf. Yang pertama itu ada inti sel, bisa teman-teman lihat, ini inti sel. Inti sel ini berada tepat di dalam badan sel ya, tepat di dalam badan sel. Fungsi dari inti sel ini adalah untuk sebagai pengatur dari seluruh kegiatan yang berlangsung di dalam sel saraf atau neuron tersebut. Di dalam inti sel ini terdapat DNA atau kromosom yang berguna untuk mengatur sifat keturunan dari sel tersebut, dari sel saraf tersebut. Lalu selanjutnya ada badan sel. Badan sel ini merupakan tempat menempelnya dendrit yang bercabang-cabang ini, dendrit, dan tempat melekatnya akson. Fungsi dari badan sel ini sendiri adalah untuk meneruskan rangsangan dari dendrit menuju akson. Jadi fungsi dari badan sel ini meneruskan rangsangan atau impuls yang diberikan oleh si dendrit lalu diteruskan ke si akson. Selanjutnya ada dendrit yang seperti cabang-cabang ini bisa disebut dendrit. Dendrit ini sendiri merupakan pintu masuknya impuls atau rangsangan yang nantinya akan dihantarkan ke badan sel, lalu akan dilanjutkan kepada akson. Akson sendiri ini memiliki fungsi menghantarkan rangsangan dari badan sel tadi, lalu dihantarkan kembali oleh akson ke sel-sel saraf yang lainnya. Terakhir di sini ada selubung mielin, bisa teman-teman lihat, ini selubung mielin. Selubung mielin ini sendiri berfungsi sebagai pelindung akson atau neurit agar tidak terjadi kebocoran pada rangsangan yang akan dihantarkan oleh si akson ini. Baiklah, jadi kesimpulannya, impuls atau rangsangan nantinya akan masuk melalui dendrit, lalu akan dihantarkan ke badan sel. Dari badan sel ini nanti maka akan dilanjutkan ke akson. Lalu akson inilah nanti yang akan membagikan impuls tersebut ke sel-sel saraf yang teman. Mungkin dari semua bagian sel saraf tersebut, mungkin saya rasa sudah jelas saya menjelaskan bagian-bagian yang akan menghantarkan rangsangan kepada sel saraf. Itu yang dapat saya jelaskan pada pertemuan kali ini dan pada presentasi kali ini. Terima kasih banyak kepada teman-teman dan juga dosen pembimbing saya. Baiklah, terima kasih. Maaf atas kekurangan materi ataupun terdapat kesalahan pada materi yang saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.